Tes, dengar suaraku? Dengar, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa mengikuti mata pelajaran IPA pada hari ini. Bagaimana, sudah siap semua belajar? Siap? Siap, ya Allah. Siap. Siap. Ya, jadi aturannya kamera diaktifkan meskipun ada tadi yang sudah mengaktifkan kamera namun tidak muncul. Memang jaringan yang bermasalah. Karena di sini tidak kelihatan mukanya Nurhalisa. Nurhalisa padahal sudah mengaktifkan kamera. Kalau di HP muncul. Tapi tidak tahu kenapa di laptop ini tidak muncul. Mutmainah sudah diaktifkan juga kameranya, Mutmainah? Sudah. Ya. Coba saya refresh. Oke, sudah muncul semua. Baik. Kita mulai saja. Jadi pelajaran hari ini yaitu tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini anak-anakku sudah ada yang membaca buku di rumahnya kan. Kemarin sudah saya bagikan juga LKPD. Yang akan kita lakukan hari ini itu akan mengerjakan LKPD. Nah, kemudian setelah mengerjakan LKPD, peserta didik mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Saya akan tampilkan tujuan pembelajaran kita. Belum saya munculkan. Sudah kelihatan yang sudah ada di layar muncul? Sudah ada? Belum? Ada muncul di layar Mutmainah? Halo? Ada muncul di layar? Ada muncul di layar? Ada muncul di layar? Ada. Ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ada. Ada muncul? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ada saya. Ada, Sa. Ada, Mi? Ada. Ada. Oh, ya. Ada. Coba Mutmainah dibaca dulu tujuan pelajaran hari ini. Silakan Mutmainah, kasih aktifkan mikrofonnya. Apa, Pak? Tujuan pembelajaran coba dibaca. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan mengamati gambar atau video tentang menggunakan teknologi listrik, peserta didik dapat menjelaskan manfaat penggunaan teknologi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyimak dan membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasikan komponen utama mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis. Melalui kegiatan studi literasi, peserta didik dapat menelaah proses terjadinya listrik statis pada mesin fotokopi. Melalui kegiatan mengamati dan
sertifikasi peserta didik dapat menyajikan laporan hasil prinsip dasar dan cara kerja mesin fotokopi menggunakan listrik statis. Ya, terima kasih Mutmainah telah membacakan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Jadi yang akan kita pelajari, didengar suaraku kan? Ya, Ya, jadi yang kita akan pelajari hari ini adalah listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Nah, ada yang bisa sebutkan contoh-contoh teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita? Saya Pak. Ya, Mutmainah. Coba Mutmainah. Teknologi di lingkungan sehari-hari yaitu handphone, laptop, kendaraan, televisi, fotokopi, Ya, lanjut. pengecatan mobil, mesin cuci, Lanjut. Tidak ada. itu sih Pak. Oke. Ada tidak yang disebutkan tadi Mutmainah itu memiliki listrik statis? Atau tidak semuanya? Atau semuanya? Bagaimana Mutmainah? Semuanya. Semuanya. Oke. Terima kasih. Itulah yang akan kita bahas hari ini. Baik, saya akan tampilkan sebuah video. Dinonton dengan baik videonya. Jadi kan sering melakukan fotokopi, toh? Iya. Kita sering melakukan fotokopi. Nah, bagaimana sebenarnya itu dari kertas yang warna putih kemudian menjadi ada tulisan. Nah, artinya mesin fotokopi itu mencetak dokumen. Kemudian dokumen yang dicetak itu bagaimana prosesnya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, Pak. Oke, coba dilihat. Bisa dilihat gambar. Ada Bisa. tampilan? Ada tampil. Kelihatan Ada. gambar apa di layar? Tidak ada Pak. Plus dan negatif dan positif. Oke, mantap. Jadi kan pelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang listrik statis. Di mana berdasarkan gambar yang saya tampilkan, muatan positif itu, perhatikan tanda panahnya. Tanda panahnya mengarah keluar kan? Mengarah keluar. Kemudian yang negatif itu
masuk ke mengarah ke dalam. Artinya kalau positif ketemu dengan negatif, jadi dia itu saling berhubungan atau tarik menarik. tarik menarik. Jadi kalau ketemu positif, ketemu dengan negatif, berarti dia tarik menarik. Oke. Begitu konsepnya ya. Ini ada hubungannya dengan mesin fotokopi, ada hubungannya. Oke. Sekarang sudah lihat lagi yang saya tampilkan? Sudah. Oke, sudah. Sudah. Di sini ada 3 jenis atom. Ada atom netral, atom negatif, dan atom positif. Coba lihat gambarnya. Kira-kira Mutmainah, Nurhalisa, Nurhafiza, Samsam, coba lihat apa perbedaannya dari 3 gambar ini. Ada yang bisa lihat apa bedanya? Atom netral, negatif, dan positif. Apa yang beda? Jumlah. Coba perhatikan jumlahnya positif sama negatif. Perbedaannya. Kalau netral. Jumlah negatifnya, Pak. Ya, siapa tadi? Siapa itu yang bicara? Saya, Pak. Siapa namanya? Nurhalisa. Nurhalisa. Oke, Nurhalisa. Apa perbedaannya Nurhalisa? Ya, kalau negatif. Kenapa kalau negatif? Kalau negatif kenapa Nurhalisa? Kalau negatif itu banyak. Kalau atom negatif itu banyak atom negatifnya kah dibandingkan dengan atom positif. Positif. Kalau atom positif yang banyak itu adalah atom negatif. Atom positif yang banyak. Kalau positif, sesuai namanya tuh, negatifnya sedikit. Kah? Negatif. Kalau atom netral, positif dengan negatif itu sama. Saya ulang lagi ya. Atom netral itu positif dan negatifnya sama. Kemudian atom negatif di mana positifnya itu sedikit. Kemudian negatifnya banyak. Oke. Kalau atom positif apa Muhammad? Mainna apa kalau atom positif? Atom positif bagaimana? Atom negatifnya sedikit, sedangkan atom positifnya banyak. Oke. Terima kasih Mutmainnah. Oke, pintar. Jadi saya anggap kalian sudah paham tentang jenis-jenis atom ini ya. Ada atom netral, atom negatif, atom positif. Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Ada yang tahu di sini bagaimana mekanisme dari kerja mesin fotokopi? Ya. Atau belum ditahu? Kalau belum, tidak apa-apa. Saya tanya lagi. Kenapa itu kalau kita mengambil penggaris, kemudian kita gosokkan di kepala yang rambutnya kering, digosokkan selama beberapa menit. Panas. Setelah itu, ya panas. Setelah itu kita letakkan mistar itu ke dekat kertas yang sudah dipotong-potong kecil. Kemudian kertas itu terangkat. Karena memiliki Ya, karena apa Mutmainnah? Karena memiliki energi listrik. Ya, ada energi listrik di situ. Oke, bilang Mutmainnah ada energi listrik.
Ada yang lain? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silahkan anak-anakku mengerjakan LKPD yang sudah saya bagikan sebelum pelajaran ini dimulai. Itu dikerjakan, saya kasih waktu sekitar 10 menit. Itu diisi ya. Oh, dikerjakan. Bisa saling bertanya di sini sesama teman di sini kalau ada yang tidak tahu silakan. Samcam bertanya sama Mutmainnah, Nurhalisa bertanya juga sama Mutmainnah. Nah, begitu pun juga Mutmainnah bertanya ke Nurhalisa. Silakan dikerjakan. Ya. Setelah itu saya kembali lagi menjelaskan dan setiap peserta yang sudah mengerjakan LKPD itu mempresentasikan hasil dari mengerjakan LKPD itu. Oke, silakan dikerjakan. Sudah, Pak. Ya, sudah. Yang lain? Bagaimana dengan Supiana? Mana Supiana? Supiana? Cek Supiana bagaimana? Hadir, Ji? Iya, Pak. Oh, hadir, Ji. Kenapa tidak aktifkan kameranya? Jelek jaringan. Jelek jaringanku, Pak. Nah, oke. Ya, Nurul Hafiza. Sudah dikerjakan LKPD-nya Nur Hafiza? Belum, Pak. Baru, Pak. Oke. Silakan. Boleh bertanya sama temannya. Silakan bertanya. Ya. Iya, Pak. Moga bertanya. Ya, kenapa Supiana? Yang dikerja semua ada itu tabele sama itu yang di bawah di bawahnya. Ya, semua dikerja. 3 nomor. Ya, cuma 3 nomor itu. Bisa silakan cari. Ada itu bahan ajar yang saya kirim di WA. Nah, di situ silakan dicari di situ, dibaca-baca. Kalau ada yang cocok dengan pertanyaan di LKPD, silakan dijawab. Oke, silakan dikerja. Coba saya cek Samsam. Mana Samsam? Samsam. Halo Samsam. Bagaimana tugasnya? Samsam ini mungkin ke WC ini Samsam. Nah, Samsam. Ya, Pak. Bagaimana tugasnya Samsam? Sudah selesai. Sudah selesai. Coba aktifkan dulu kameranya Samsam. Bapak mau lihat dulu ya. Oke. Sudah selesai ya Samsam? Ya, siap-siap kan dipresentasikan itu apa yang sudah dikerja. Saya cek lagi yang lain. Coba Fahril Azhran. Mana Fahril Azhran? Ya, Pak. Ya, hadir. Coba aktifkan kameranya dulu Fahril. Langsung. Mana Fahril? Ya, begitu Fahril. Sudah dikerja tugasnya Fahril? Sudah. Nah, sudah dikerja. Oke, Samsam sudah, Fahril juga sudah. Sisa Supiana yang belum nih. Di sini sepeda. Oke.
Kalau sudah selesai, kita sambil menunggu temannya yang lain yang mengerjakan LKPD-nya. Mungkin di sini ada yang bisa mempresentasikan hasil dari mengerjakan LKPD-nya. Saya persilakan dulu siapa yang mau. Siapa yang mau? Sam siap? Bagaimana Sam? Sudah siap? Ya, siap. Oke, silakan sama-sama presentasikan jawaban. Satu nomor saja, yang mana yang mau dipresentasikan. Matikan dulu yang ribut. Ya, silakan Sam. Silakan Sam. Apa? Presentasikan itu jawabannya yang sudah ditulis di presentasinya saya tahu. Salah satu kopi. Identifikasilah komponen mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis. Jawabannya Sam. Komponen mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis adalah toner. Oke, toner. Bagaimana ya jawaban teman yang lain? Apakah sama dengan Sam? Sama. Oke. Sama. Mainnya tadi mengatakan sama. Terus ada apa dengan toner itu? Apa fungsinya mengenai Apa, Pak? toner? Kan komponen mesin fotokopi itu contohnya toner. Jadi apa fungsinya itu toner? Toner berfungsi untuk menghasilkan bubuk halus. Ya, toner. Ya, jadi toner itu dikatakan mutmainnah itu bubuk halus, serbuk halus maksudnya yang berwarna hitam. Oke, ada lagi yang tahu komponen fotokopi selain toner? Saya, Pak. Siapa tadi itu? Nurhalisa. Oke, Ya, silakan Pak. Nurhalisa. Drum. Ya, drum. Ya, apa fungsinya itu drum? Untuk mencetak gambar yang dihasilkan dari proyeksi yang dipantulkan. Oke. Jadi sebenarnya drum itu yang menangkap cahaya hasil dari scan-nya itu fotokopi. Nah, kemudian dicetak. Kemudian drum. Nanti Bapak akan jelaskan secara detailnya itu bagaimana. Saya cuma minta dulu hasil dari mengerjakan LKPD-nya. Siapa lagi yang sudah mengerjakan? Dibacakan saja itu LKPD-nya. Nanti kita akan bahas lagi. Intan. Ya, Intan Nuraini. Sudah dikerjakan lembar kegiatannya Intan? Yang saya bagikan kemarin? Mana Intan? Intan? Aktifkan mic-nya Intan. Mana Intan nih? Sudah Intan? Kita Sudah dikerja itu lembar kegiatannya? sudah. Oke, sudah. Bisa dibacakan nomor sembarang, nomor berapa yang mau dipresentasikan. Dibacakan saja Intan. Atau sambil dicari Intan ya, kita silakan dulu kali mutmainnah. Ya, mutmainnah dulu sambil Intan mencari. Ya, mutmainnah. Silakan dipresentasikan apa yang telah dikerjakan. Saya akan mempresentasikan tentang proses terjadinya statis pada mesin fotokopi. Ya. Listrik
Tunggu, Pak. Listrik statis terjadi akibat adanya muatan listrik atau muatan sejenis seperti positif dengan positif atau negatif dengan negatif yang bersifat tolak-menolak. Muatan listrik yang berbeda atau positif dengan negatif bersifat Putus suaranya. dapat dihitung dengan menggunakan persamaan hukum Coulomb. Oke. Oke. Terima kasih untuk Mutmainnah. Ya. Kita beri dulu aplaus buat Mutmainnah. Tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Saya tambahkan sedikit. Jadi listrik statis, komponen yang mengalami listrik statis itu terletak pada drum dan toner. Nah, jadi bagian drum yang tidak terkena cahaya laser, berarti ada bayangan di situ. Bayangan itu nanti yang ditangkap oleh drum. Kemudian bagian kertas yang tidak terkena sinar cahaya atau yang ada bayangannya itu bermuatan bermuatan negatifnya hilang. Bermuatan negatifnya hilang. Kemudian toner itu bermuatan negatif. Seperti yang sudah kita katakan tadi, kalau bermuatan negatif itu dia keluar tuh, tanda panahnya mengarah keluar. Berarti yang negatif ini masuk ke drum yang ada bayangannya. Nah, makanya terjadi nih cetakan. Jadi itu tinta yang berwarna hitam masuk ke drum yang ada bayangannya. Jadi bagian kertas yang tidak ada bayangannya tidak akan mengenai drum. Jadi drum itu hanya toner itu hanya mengenai drum yang muatan negatifnya hilang. Yang ada bayangannya lah. Intinya drum tinta toner itu akan menempel ke drum yang ada bayangannya. Yang tidak ada bayangan tidak menempel. Makanya sehingga ketika dicetak itu muncul nih itu tinta toner. Ada yang tahu kenapa bisa itu ketika kita memfotokopi terasa panas? Ya, ada yang bisa. Kenapa itu ketika mesin fotokopi baru keluar dari mesin itu panas? Ada yang tahu jawabannya itu? Ada yang tahu? Mutmainnah? Nur Halisa? Kenapa panas? Jadi kenapa panas itu? Supaya toner itu melengket di kertas. Kalau tidak dipanasi, toner itu tidak melengket di kertas. Sehingga kenapa mesin kertas itu panas pada saat keluar dari mesin fotokopi? Supaya itu tintanya, toner itu melengket di kertas. Kalau tidak dipanasin, tidak melengket. Nah, makanya itu bisa panas. Selain dari mesin fotokopi, apalagi contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui? Apalagi? Elektrokardiograf. Oke, elektrokardiograf. Ada yang bisa jelaskan itu? Apa itu elektrokardiograf? Elektrokardiograf atau biasa disebut ECG adalah alat dalam bidang kedokteran yang bisa digunakan untuk merekam aktivitas otot jantung. Oke. Terima kasih Mutmainnah. Jadi ada yang saya tampilkan sudah kelihatan di layar? Kelihatan? Kelihatan. Oke.
Ya, betul tadi yang dikatakan Muhammad bahwa elektrokardiograf itu mampu mendeteksi aktivitas otot jantung. jantung dengan aliran listrik atau sinyal listrik. Kan ada yang ditempelkan itu di dada. Itu alat elektrokardiograf ditempelkan di dada, kemudian mampu mendeteksi aliran listrik. Jadi dia itu seperti naik turun juga kerjanya. Oke, saya lanjut. Berikutnya ada lagi yang bisa. Yang kedua itu selain elektrokardiograf, itu ada yang kita kenal dengan Elektrosepalogram. elektrosepalogram. Apa fungsinya? Apa? Nah, fungsinya itu digunakan untuk menilai kerja otak. Nah, jadi alat ini diletakkan di kepala. Kemudian dia mampu mendeteksi penyakit akibat kelainan fungsi kerja otak. Misalnya epilepsi. Nah, jadi ini yang kedua ya, elektrosepalogram. Sepalogram. Mesin fotokopi sudah. Oke, ada yang bisa jelaskan itu? Yang tadi sisir. Kenapa pada saat kita mengambil penggaris digesekkan di kepala, kemudian penggaris itu kita simpan di serbuk-serbuk kertas atau kertas yang sudah dirobek, kemudian melingkar di kertas. Ada yang bisa tahu jawabannya bagaimana? Oke, kalau tidak ada saya jelaskan ya. Jadi pada saat kita menggesekkan penggaris di kepala, di rambut kita yang kering itu, kemudian disimpan di kertas yang sudah dirobek, kemudian kertas yang sudah dirobek itu menempel di penggaris, itu karena pada saat penggaris digesekkan ke rambut, maka penggaris itu akan berubah menjadi muatan listrik negatif. Mengapa negatif? Karena dia mengambil muatan negatif itu dari rambut ke penggaris, sehingga penggaris menjadi muatan negatif. Makanya ketika digosokkan ke kertas, maka negatif ini akan menarik muatan listrik positif yang ada pada kertas. Inilah yang menyebabkan kenapa kertas itu menempel pada penggaris. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan tampilkan sebuah video. Silakan dinonton videonya dengan baik. Ada 3 jenis muatan tadi. Ada neutron yang tidak bermuatan, kemudian ada juga elektron yang bermuatan negatif, dan ada juga proton. Nah, ketiga konsep ini juga berlaku pada benda. Maka ada 3 jenis benda. Yang pertama adalah benda yang netral. Benda yang netral adalah benda yang jumlah proton atau muatan positif sama dengan jumlah elektronnya atau muatan negatif. Jadi ketika benda itu mempunyai jumlah proton dan jumlah elektron yang sama besar, maka benda tersebut dikatakan sebagai benda yang netral. Benda yang netral bukan berarti benda tersebut tidak memiliki muatan positif atau negatif sama sekali. Yang dimaksud benda yang netral di sini ketika jumlah proton dan elektronnya sama. Dan benda-benda di sekitar kita umumnya adalah benda-benda yang netral, teman-teman. Jenis yang kedua adalah benda yang bermuatan positif. Kapan benda itu dikatakan menjadi benda yang bermuatan positif? Betul, benda dikatakan bermuatan positif ketika jumlah muatan positifnya lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah muatan negatifnya. Sebaliknya, jika jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah proton, maka benda tersebut dikatakan sebagai benda yang bermuatan negatif. Kita lanjutkan. Kita mempunyai penggaris plastik yang awalnya netral. Perhatikan di sini jumlah protonnya ada 4, jumlah elektronnya juga ada 4. Artinya, penggaris plastik ini awalnya adalah benda yang netral. Kemudian, rambut juga sama. Awalnya adalah benda yang netral. Kita lihat di sini ada 5 elektron dan 5 proton pada rambut. Ketika kedua benda ini saling digosokkan, ternyata rambut cenderung untuk melepas elektron, sedangkan plastik cenderung untuk menangkap elektron. Jadi, elektron yang ada pada rambut sebagian pindah ke penggaris plastik. Perhatikan sekarang, jumlah elektron pada penggaris plastik sekarang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Di sini terlihat elektronnya ada 6 dan protonnya hanya ada 4. Nah, artinya sekarang penggaris plastik menjadi benda yang bermuatan negatif. Sebaliknya, kita lihat di sini rambut. Rambut tadi melepas elektron. Sehingga sekarang jumlah muatan positif dari rambut lebih banyak dibandingkan dengan muatan negatifnya. Maka sekarang rambut menjadi benda yang bermuatan positif. Mutmainah bisa menyimpulkan sebelum kita akhiri itu tadi. Jadi dia mutmainah bisa disimpulkan mutmainah, silakan disimpulkan mutmainah. 1 mau Pak. Ya, itu. Simpulkan saja. Komponen mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis yaitu toner yang berfungsi untuk menghasilkan bubuk halus yang berwarna hitam. Drum berfungsi untuk mencetak gambar yang dihasilkan dari proyeksi yang dipantulkan. Sedangkan cahaya berfungsi untuk melakukan eksperimen pada permukaan kertas. Oke. Terima kasih atas kesimpulannya Mutmainah. Ya, sudah betul apa tadi yang dikatakan Mutmainah bahwa dalam mesin fotokopi itu ada 3 komponen yang berperan utama. Yang pertama itu ada cahaya, kemudian drum, kemudian ada juga apa tadi yang terakhir, ada toner. Nah, jadi ada 3, drum, toner, dan cahaya. Baik anak-anakku, jadi saya rasa untuk materi hari ini saya anggap sudah cukup. Saya anggap anak-anakku sudah memahami materi hari ini, sudah memahami mekanisme kerja listrik statis pada mesin fotokopi, pada penggaris yang digesekkan di rambut, kemudian diletakkan di kertas itu. Kenapa kertas tertarik? Saya anggap anak-anakku sudah memahaminya. Jadi minggu depan itu materi untuk bab ini sudah selesai. Jadi siap-siap untuk kita akan ulangan harian. Nah, jadi saya sangat sayangkan teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir pada mata pelajaran hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, bagaimana dengan materi hari ini?
apakah ada penjelasan dari Bapak yang kurang atau bagaimana? Bagaimana Mutmainnah? Adakah penjelasan saya yang kurang? Apa, Pak? Bagaimana dalam penjelasan saya ada yang kurang atau sudah bagus atau bagaimana? Mutmainnah, bagaimana, sudah bagus atau kurang? Bagaimana cara saya menjelaskan? Tidak terlalu cepat kita? Tidak cepat, Ji. Bagaimana Nurhalisa? Tidak, Ah, tidak. tidak jadi ya, artinya dipahami lah. Ya. Ya. Artinya kalau masih ada yang belum dimengerti bisa bertanya melalui WA. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang dimengerti pada pelajaran hari ini melalui WA. Ya, ingat minggu depan kita akan ulangan harian karena materi bab listrik statis ini sudah selesai. Sebelumnya kita sudah pelajari kelistrikan pada sistem saraf, kemudian hewan-hewan yang menghasilkan listrik, dan yang terakhir ini adalah listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Jadi saya ingatkan tugas yang saya sudah berikan itu dikerjakan, kumpul. Saya tugasnya itu saya tunggu sampai sore hari ini. Bisa juga besok. Tidak apa-apa, besok saya tunggu. Oh iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya. Pesan saya, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Bukan cuma keluar rumah ya, intinya kalau berada di pasar, berada di masjid, itu jangan pernah lupakan menggunakan protokol kesehatan atau masker. Iya. Oke. Mari kita sama-sama menutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.